Ini adalah tindakan atau aktivitas manusia secara umum yang bisa mencakup berbagai aspek kehidupan seperti berbicara, bekerja, belajar, atau bersosialisasi, seperti kami yang saling berbincang-bincang dan animal yang berjalan. Duh, gue capek banget. Padahal 2 minggu akhir, tapi kerjaan udah numpuk. Kamu tuh orangnya tipe yang perfeksionis banget ya, Mel. Semuanya pengen dikerjain sendiri. Takut hasilnya gak maksimal ya. Kayaknya sih iya, tapi itu tuh kayak bikin gue stres banget deh. Itu bisa jadi faktor kepribadian lu, Mel. Tipe-tipe perfeksionis, tapi kalau enggak juga bisa jadi burnout. Mel, santai aja lah bro. Kayak gue dong. Kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Itu prinsip lo, Sul. Nggak semua orang punya prinsip kayak lo. Beda orang, beda cara ngatasin tekanannya, Sula. Main aja lo. Nggak bisa, Sula. Ini adalah cara seseorang bertindak atau mengekspresikan diri melalui keterampilan dan pemikiran mereka. Perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan lingkungan. Sim, gue juga lagi nggak sehat banget tau. Ada yang ngambek cuma gara-gara ngasih saran dianggap nyinyir. Cuma udah biasa di tim. Bukan soal pekerjaan, tapi persepsi antar anggota. Coba deh bikin sesi ngobrol informal gitu. Kan nggak harus resmi. Biar mereka tuh saling ngerti cara berpikir masing-masing. Bener, gue juga pernah. Awalnya memang canggung sih, tapi lama-lama makin kompak kok. Nah, benar. Emang tuh kalau kerja tim, suka kayak gitu. Kadang kayak sinyal wifi, nggak nyambung. Perilaku kelompok adalah tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama atau kepentingan yang sama. Ini dapat membuat setiap individu menjadi ketergantungan dan pengaruh sosial yang besar. Gue minggu lalu sempat nge-crash, salah paham sama manajer. Gara-gara dia bilang urgent, tau-taunya datanya minggu depan. Lah, itu mah sering kejadian komunikasi tanpa konteks tuh. Kayak sinyal tanpa kuota. Percuma dong. Makanya gue better ngobrol langsung, atau gak minimal tanya balik buat klarifikasi. Tapi ya, bos itu ketikanya kayak robot, tau gak sih? Padat, singkat, menegakkan. Karena dia tuh suka lupa kalau kita tuh bukan cenayang. Kita kan butuh kejelasan, bukan tebakan. Komunikasi dalam perilaku organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pesan antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini memengaruhi bagaimana orang-orang dalam organisasi berinteraksi, bekerja, dan mencapai hasil yang diinginkan. Ngomong-ngomong, si Vina anak baru itu performnya nurun banget tau. Padahal awalnya dia semangat banget. Mungkin usahanya dia nggak dilihat, motivasi intrinsiknya jadi ngedrop. Kadang gue juga gitu sih, kerja keras, tapi feedbacknya nihil. Makanya gue selalu bilang ke tim, kerja lu bagus semua guys. Sederhana, tapi efeknya gede. Tapi ya, gaji itu emang penting. Tapi apresiasi dari atasan itu jauh lebih penting karena bikin kita bertahan. Motivasi dalam perilaku organisasi adalah proses yang mendorong individu untuk berusaha mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Motivasi ini melibatkan keahlian dalam mengarahkan anggota agar memiliki keinginan kuat untuk bekerja secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ternyata obrolan di warung kayak gini tuh bisa jadi sesi terapi ya. Atau bisa juga manajemen organisasi informal. Kayaknya kita butuh divisi baru deh. Divisi warung kopi dan kebahagiaan karyawan tentunya. Setuju. Tapi ya, gue gak setuju kalau lo jadi ketuanya. Kenapa? Banyak pelawaknya, Sula, nanti di divisi itu. Ikan sih. Gue pulang hari ini bawa wawasan, bukan cuma bawa kafein. Jadi kalian pada pulang naik apa?
Beca pribadi deh. Masa becak? Jar pribadi. Tapi nggak kuat deh. Udah kendaraan pribadi gue mah kereta. Dan